Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas soal-soal yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang monohibrid dan dihibrid sebatas teori, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pewarisan sifat yang monohibridnya ya. Yuk kita langsung saja mulai, dan bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang monohibrid, di sini kita langsung paham ya, mono itu satu, hibrid itu persilangan. Jadi, monohibrid maksudnya persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Sifat apa? Ada banyak ya. Misal, ketika kita akan menyilangkan satu sifat yaitu sifat rambut, maka nanti ekspresinya ada rambut lurus, rambut gelombang, rambut keriting, dan lain-lain. Nah, untuk mempermudah mengenal soal dan mengerjakannya, kita akan kelompokkan soal-soal yang harus dikerjakan dengan melihat prinsip dari pengerjaannya. Nah, ketika kita melihat soal itu monohibrid, kita harus kelompokkan dulu apakah monohibrid dominan atau monohibrid intermediate. Nah, monohibrid dominan itu apa? Monohibrid dominan adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda di mana salah satu sifatnya atau gennya lebih kuat dibanding dengan gen lainnya. Nah, sedangkan untuk monohibrid intermediate, ini dua-duanya gennya sama-sama kuat. Pada persilangan monohibrid dominan, jika ada genotipnya heterozigot, maka nanti fenotipnya itu yang muncul adalah yang dominan. Sedangkan pada monohibrid intermediate, jika genotipnya heterozigot, maka fenotipnya perpaduan dari dua sifat. Maka ini akan muncul sifat baru. Nah, untuk lebih mudah biasanya pada soal ya, untuk yang monohibrid dominan itu ada kata-kata dominan atau lebih kuat. Seperti itu ya. Nah, sedangkan pada soal monohibrid intermediate biasanya ada kata-kata sama kuat atau bersifat intermediate. Oke, sampai di sini paham ya? Diingat-ingat kata-kata kuncinya. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan satu soal dulu ya. Oke, di sini ada soal. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Kira-kira ini soalnya monohibrid dominan ataukah monohibrid intermediate adik-adik? Oke, coba kita bandingkan dengan soal lain yang kita temukan. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil, di mana gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Tentukanlah perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Di soal ini sudah jelas ada tulisan dominan, berarti dia contoh soal monohibrid dominan. Nah, kalau yang ini tidak ada sama sekali. Nah, karena yang dominan itu dianggap yang umum, maka ketika tidak ada soal atau clue dominan atau lebih kuat, maka soal yang dimaksud adalah soal yang berhubungan dengan monohibrid dominan. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Kalau sudah paham, kita akan coba mengerjakan satu soal. Perhatikan soalnya baik-baik. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil
Dan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Sampai di sini kita sudah sama-sama tahu ada bunga mawar merah, ini fenotipnya ya. Dan genotipnya M besar, berarti ini homozigot. Nah, fenotip yang lainnya bunga mawar putih, genotipnya M kecil. Jadi kita bisa tuliskan di sini diketahui mawar merah dengan genotip M besar, dan mawar putih dengan genotip M kecil, di mana merah atau M besar dominan terhadap putih atau M kecil. Yang ditanyakan bagaimana perbandingan F2 ya dari segi genotip dan fenotipnya. Oke, kita langsung saja menyilangkan parentalnya atau kita tulis P1, ini parental ke-1. Yang ini ya parentalnya mawar merah M besar, kita tulis M besar. Kemudian disilangkan dengan parental yang kedua, ini mawar putih M kecil. Kita tulis M kecil. Kalau sudah ada dua individunya, maka untuk menyilangkan kita butuh gametnya. Ambil dari induk sini ya, M besar, dan induk sini M kecil. Kemudian disilangkan, maka dihasilkanlah F1 atau filia 1 atau keturunan pertama dengan genotip ini ya, genotipnya ya, M besar, M kecil. Dan fenotipnya, nah tadi sudah disampaikan, kalau ada genotipnya yang heterozigot seperti ini, maka fenotipnya adalah yang dominan. Yang mana? Yang merah. Jadi fenotipnya adalah mawar merah. Sampai di sini paham ya? Apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak. Ini baru sampai F1. Sementara yang ditanyakan adalah F2. F2 diperoleh dengan menyilangkan F1 dengan F1 atau F1 dengan sesamanya. Jadi kita tulis F2 ini persilangan F1 dengan F1, di mana F1-nya ini memiliki genotip M besar, M kecil, ya. Kemudian kita akan menentukan gamet dari induknya. Ini dari induk yang pertama atau induk jantan, ini dari induk yang kedua atau induk betina. M besar ketemu M besar, maka dihasilkan M besar. M besar ketemu M kecil, ini juga sama, maka dihasilkan M besar, M kecil, M besar, M kecil. M kecil ketemu M kecil, maka akan dituliskan M kecil. Nah, sampai sini baru kita bisa menentukan perbandingan genotip pada F2-nya. Ada 3 macam genotip ya, di sini kita lihat. Ada M besar, ada M besar, M kecil sebanyak 2, dan ada M kecil. Maka kita tuliskan perbandingan genotipnya 1 M besar, berbanding 2 M besar, M kecil, dan 1 M kecil. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Setelah kita mengetahui perbandingan genotip F2-nya, maka kita bisa mencari perbandingan fenotip pada F2. Ingat, karena ini dominan, berarti ketika muncul heterozigot, maka sifatnya yang terlihat adalah sifat dari yang dominan. Kalau kita lihat di sini ya, fenotipnya itu ada 1 M besar, berarti dia mawar merah. Ada 2 M besar, M kecil. M besar, M kecil ini karena M besarnya dominan, maka munculnya warna merah juga sama, sebanyak 2. Sedangkan yang ini, yang M kecil, dia bukan berwarna merah, tetapi berwarna putih. Nah, karena ini mawar merah ya, ini mawar merah, sama-sama mawar merah, maka
kita gabungkan 1 ditambah 2 menjadi 3. Maka perbandingan fenotip pada persilangan monohibrid dominan adalah 3 berbanding 1. 3 untuk yang dominan, dalam hal ini mawar merah, dan 1 untuk yang resesif, dalam hal ini mawar putih. Sudah deh selesai contoh monohibrid dominan. Selanjutnya kita akan membacakan soal lagi. Nah, soalnya adalah persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil ternyata keturunan pertamanya merah muda. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2 dan warna bunga apa yang paling banyak pada F2. Nah, ini dengan yang soal serupa, tetapi di sini ada bedanya. Kalau yang di pertama, ternyata keturunan pertamanya merah muda. Kalau yang ini, nih, dengan gen M sama kuat dan dengan gen M kecil. Nah, di sini ada clue-nya kata-kata sama kuat, berarti ini mengacu kepada monohibrid intermediate. Kalau yang ini bagaimana, Bu? Yang ini sudah jelas ya. Dituliskan bahwa keturunan pertamanya merah muda. Nah, ibunya merah, ibaratnya ya, bapaknya putih. Ini kok anaknya merah muda? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gennya sama-sama kuat. Artinya soal ini juga sama, merupakan soal monohibrid intermediate. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang tadi ya. Karena sudah dituliskan bahwa mawar merah itu M besar, mawar putih M kecil dengan M besar sama kuat dengan M kecil. Maka kita tuliskan diketahui mawar merah atau M besar, mawar putih atau M kecil. Di sini kasih keterangan merah sama kuat dengan putih. Atau kalian boleh tuliskan ini monohibrid intermediate ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah warna terbanyak pada keturunan kedua atau F2. Bagaimana mengerjakannya? Maka kita seperti biasa menyilangkan kedua parental M besar dari sini dengan M kecil dari sini. Setelah ada kedua parentalnya, maka kita menentukan gametnya. Dari M besar, gametnya M besar. Dari M kecil, maka gametnya M kecil. Sehingga keturunan pertamanya atau F1-nya atau filialnya adalah M besar dan M kecil. Ketika ditanya genotip, berarti sudah terjawab ya, genotip pada filial pertama adalah M kecil, sedangkan fenotipnya karena ada sama-sama kuat, ya maka ini pertengahan, merah dengan putih, maka dituliskan merah muda. Sifat ini justru muncul dari gen resesif ya, karena sama-sama kuat. Oke, selanjutnya kita silangkan filial 1 dengan sesamanya. Maka di sini kita buat tabel atau papan catur gamet dari jantan dan betina. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa genotipnya itu M1 M besar berbanding 2 M besar M kecil dan berbanding 1 M kecil. Ini adalah perbandingan genotip pada F2. Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Ini sudah jelas ya, M besar berarti ini adalah mawar merah.
Ini juga sudah jelas, M kecil, berarti mawar putih. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Nah, ini ada perpaduan dari homozigot dominan ini dan resesif. Maka di sini sifatnya dia akan menampilkan ini baru ya, warna baru yaitu warna merah muda. Nah, tampilannya seperti ini. Makanya dari bunga yang paling banyak itu yang mana? Ini kita lihat mawar merah itu perbandingannya 1. Mawar merah muda perbandingannya 2. Mawar putih ini 1. Berarti yang paling banyak adalah mawar merah muda. Karena perbandingannya 2 dibanding dengan yang lainnya hanya 1. Sampai di sini paham ya? Kalau diberi soal lagi harus lebih paham ya. Oke, kita coba. Jeruk buah manis M besar disilangkan dengan jeruk buah asam M kecil. F1 yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis. Jika sesama F1 disilangkan ya dan diperoleh 240 keturunan pada F2 ya, jumlah keturunan yang berbuah manis heterozigot adalah titik. Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah ini termasuk dominan atau ke intermediate? Iya, betul. Karena di sini ya dihasilkan F1-nya jeruk berbuah manis, sementara di sininya dia heterozigot, maka otomatis buah manis itu adalah ini ya, soal ini adalah monohibrid dominan. Nah, kita coba mengerjakan. Diketahui jeruk manis M besar dan jeruk asam M kecil. Yang ditanyakan adalah jumlah jeruk manis heterozigot pada F2. Maka kita seperti biasa tentukan dulu parenta pertamanya. Maka kita tuliskan di sini parenta pertamanya jeruk manis M besar. Sedangkan di sini lawannya jeruk asam M kecil. Kita tentukan gametnya. Dari sini gametnya M besar, dari sini gametnya M kecil. Maka F1-nya M besar M kecil dengan fenotip jeruk manis. Karena tadi ya, ini merupakan monohibrid dominan. Nah, selanjutnya adik-adik, kita silangkan F1 dengan sesamanya untuk menghasilkan F2. Nah, M besar dari parenta 1 ya, Apelia 1 dengan M besar M kecil ini disilangkan, kita buat seperti biasa papan catur. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 jenis ya, 3 jenis genotip M besar, M besar M kecil, dan M kecil. Maka kita bisa mengetahui bahwa genotip untuk M besar itu 1 berbanding M besar M kecil, 2 berbanding M kecil 1. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan untuk yang fenotip ya, M besar tadi katanya dia jualnya atau jeruknya manis karena dia jeruk manis homozigot. Sedangkan yang ini ada M besar M kecil. Nah, ini juga sama, masih manis karena ada M besar, tetapi heterozigot tulisannya. Dan ada M kecil, ini adalah jeruk asam homozigot. Nah, sudah sampai di sini, sudah selesai dengan perbandingan F2-nya. Tetapi di sini ada pertanyaan tambahan. Jika diperoleh 240 keturunan pada F2, maka keturunan yang berbuah manis heterozigot jumlahnya adalah
Manis heterozigot, berarti ini ya, manis heterozigot ada 2 dari sini ya. Manis heterozigot ini 2 kan, maka kita tulis ya. Untuk mengetahui jeruk manis heterozigot, tinggal kalikan saja perbandingannya dengan jumlah total keturunan. Tadi di sini ada 2 kan? 1, 2. Kita tulis 2 per. Di sini jumlah totalnya ada berapa? 1 ditambah 2 ditambah 1 jadi 4. Makanya 2 per 4 dikali jumlah keturunannya 240. Maka diperoleh 120 buah jeruk manis yang heterozigot. Sampai di sini paham ya adik-adik ya? Nah, ini tadi kalau yang ditanyakan jeruk manis heterozigot. Sekarang bagaimana kalau jeruk asam homozigot? Berarti M kecil ya? Nah, kita lihat di sini perbandingannya. Ini 1 berbanding 4. Maka nanti yang di sininya tinggal dikalikan saja 1/4 dari jumlah keturunannya. Seperti itu adik-adik. Semoga setelah menonton video ini menjadi semakin terang ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Citra Ditra Official dengan mengklik like video ini dan subscribe channel YouTube-nya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.